Bayangkan, Anda terjebak di tengah laut. Kapal terbakar dan satu-satunya harapan adalah melompat ke lautan. Video yang viral memperlihatkan lautan dipenuhi penumpang pada Sabtu siang antara pukul 11 sampai pukul 12, tanggal 20 Juli tahun 2025. Laut Sulawesi yang tenang mendadak berubah jadi lautan kepanikan. Itu karena kapal penumpang KM Barcelona kelima terbakar hebat di sekitar perairan Pulau Talise. Asap tebal mengepul dari dek belakang kapal. Di dalamnya, puluhan penumpang anak-anak, wanita, dan lansia menjerit ketakutan. Mereka melompat ke laut satu persatu demi menyelamatkan diri. Jaket pelampung jadi satu-satunya harapan. Tapi, yang terjadi setelahnya membuat semua orang terdiam. Di tengah kepanikan, puluhan nelayan dan BA Kamlaha dari Pulau Gungga langsung bergerak cepat. Mereka tak menunggu perintah, tak menunggu bantuan resmi. Perahu-perahu kecil dikerahkan ke tengah laut, mendekati titik asap. Saya lihat asap dan orang melompat. Langsung saya arahkan perahu ke sana, ujar salah satu nelayan. Berkat mereka, anak-anak dan perempuan hamil bisa lebih dulu dievakuasi. Tapi, satu hal menjadi tanda tanya besar. Di mana tim SAR saat menit-menit genting itu terjadi? Apakah kesiapan armada penyelamat kita memang selama ini sangatlah rapuh? Pasalnya pada peristiwa tersebut, tim SAR dari Manado termasuk KN, Bima Sena, dan kapal Basarnas dilaporkan baru tiba 30 menit setelah kejadian, yang menyebabkan warga dan nelayan sudah berjibaku lebih dulu untuk menyelamatkan puluhan penumpang. Lalu setelah itu, 3 kapal penumpang lainnya juga ikut membantu, di antaranya KM Barsa 3, KM Venetian, dan KM Cantika Lestari 9F. Mereka berpegangan satu sama lain, berteriak, sambil menatap kapal yang kini sudah dilahap api. Suara tangis, doa, dan kepanikan memenuhi udara. Beberapa penumpang bahkan melakukan siaran langsung, seperti Abdul Rahman Agus dan Glenn Damar. Visualnya sangat jelas dan sangat memilukan. Selain itu, pada saat peristiwa tersebut terjadi, ada juga korban yang hampir selamat. Namun, sayangnya, seorang ibu hamil pada saat insiden itu terjadi tak sempat diselamatkan. Ia meninggal dunia dan jenazahnya dievakuasi ke Pulau Gangga II. Hingga kini, penyebab kebakaran masih misterius. Api diduga berasal dari ruang mesin, tapi belum ada pernyataan resmi dari pihak otoritas. Masyarakat mempertanyakan, apakah KM Barcelona kelima layak berlayar? Bagaimana standar keselamatan di dalam kapal? Apakah alarm darurat, APAR, dan sistem evakuasi berfungsi dengan benar? Lalu, kalau memang berfungsi, mengapa insiden ini terjadi? Dan sekali lagi, kenapa tim SAR datang 30 menit kemudian? Lalu, setelah penumpang terselamatkan, tim SAR akan mengadakan konferensi pers yang di mana mereka akan memberitahukan tentang jumlah korban dan yang selamat. Diduga tujuan dari tindakan semacam ini dinilai oleh masyarakat adalah untuk mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat. Selain itu, kejadian semacam ini bukan yang pertama kali di perairan Sulawesi Utara. Maka, kejadian seperti ini jadi peringatan keras bagi seluruh stakeholder pelayaran di negara Indonesia untuk terus melakukan pengecekan dan peningkatan performa dari kapal sebelum berangkat. Dan saat ini,
Warga kini menuntut pada pemerintah pusat di negara Indonesia untuk melakukan audit menyeluruh pada armada kapal penumpang dan tim SAR sebelum menurunkan anggaran terhadap tim Basarnas. Peningkatan kualitas pelatihan kru kapal. Armada penyelamat yang siaga 24 jam di kawasan-kawasan rawan dan investigasi terhadap KM Barcelona V. Haruskah kita menunggu korban jiwa lebih banyak baru bertindak? Nelayan lokal hari itu menjadi pahlawan tanpa pangkat. Mereka membuktikan bahwa keberanian dan kepedulian masyarakat masih lebih sigap dibanding sistem. Tapi sampai kapan kita bergantung pada kebetulan dan keberuntungan? Tulis di kolom komentar, siapa yang paling bertanggung jawab atas insiden ini? Dan menurut kalian, apa solusi terbaik agar hal seperti ini tak terulang? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update berita dan fakta kritis lainnya. Karena saat sistem gagal, suara rakyat adalah penyelamat terakhir.